Film ini adalah film zombie pertama di Malaysia yang masih disutradarai oleh Mamat Khalid. Bergenre komedi horor Melayu, seluruh cerita terjadi hanya dalam satu malam di sebuah desa bernama Kampung Pisang. Dari dialek yang digunakan, Kampung Pisang terletak di Kesultanan Perak, yaitu tempat asal sang sutradara. Masih dibalut gelak tawa dan jenaka. Berikut ceritanya. Sirine tanda bahaya mengiringi laju ambulan menuju ke Kampung Pisang. Ambulan itu menjemput seorang wanita yang tengah hamil besar. Di saat yang sama, Hussein baru saja selesai mandi junub. Sebelum pulang ke rumahnya, Hussein diminta Karan untuk bergabung dengan kelompok pemuda desa yang sedang nongki sambil main gitar. Sebagai rockstar wannabe, Hussein memainkan gitar dan bernyanyi untuk mereka. Baru buka mulut, Pak Abu datang menjumpai para pemuda di tongkrongan. Seketika itu, Hussein dan Karan berpura-pura berdoa. Pak Abu yang baru pulang dari masjid itu pun menegur kelakuan pemuda desa yang enggan berjamaah di masjid bersamanya. Dengan bersilat lidah, Hussein berkata jika ia turut ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi Pak Abu tidak melihatnya karena Hussein dan Karan berada di saf paling belakang. Pak Abu tak mau percaya begitu saja. Ia bertanya surat pendek apa yang dibaca Imam Syarif pada rakaat pertama. Hussein tentu tak bisa menjawab. Akhirnya Pak Abu menirukan surat pendek yang dibaca Imam Syarif, yaitu surat Al-Fil. Belum selesai membaca satu ayat, Pak Abu terdiam dan mendadak kaku. Hussein mencoba melanjutkan ayat itu, namun Pak Abu masih juga tak bergerak. Seketika itu tubuh Pak Abu semakin miring dan terbaring di tanah. Hussein, Karan, dan beberapa pemuda lainnya menggotong Pak Abu dan membawanya menggunakan sepeda. Mereka berjalan melalui kuburan kuno untuk sampai di rumah Pak Abu. Sesampainya di depan rumah, Karan memanggil dua putri Pak Abu, yaitu Munah dan Maimun. Anak-anak Pak Abu itu menanyakan apa yang terjadi pada ayahnya. Karan dan Hussein tak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Ia hanya berkata jika Pak Abu tiba-tiba pingsan. Koma. Diiringi tangisan Mon dan Munah, jasad Pak Abu dibawa masuk ke dalam rumah. Hussein meminta Karan untuk menjemput Pak Jabid agar bisa menolong Pak Abu. Selang beberapa saat, Pak Jabid datang bersama dengan Pak Mantri bernama Bang Sofi. Mereka bergegas masuk untuk memeriksa kondisi Pak Abu. Hussein iseng mengide sambil berkata seolah menggurui jika ingin memeriksa detak nadinya, tekan di bagian bawah pergelangan tangan. Sebagai ahli medis, Sofi tak terlalu mempedulikan sikap Hussein dan fokus memeriksa kondisi Pak Abu. Sofi menggelengkan kepala menandakan Pak Abu telah meninggal dunia. Tangisan Mon dan Munah semakin histeris. Mereka tak menyangka ayahnya akan pergi secepat itu. Pak Jabid mencoba menasihati Mon dan Munah. Ia berkata jika Pak Abu sudah lama hidup di dunia ini. Sejak zaman komunis mereka berdua selalu bersama. Lagi-lagi kini Pak Jabid yang mendadak kaku, terdiam dan tak bergerak sama sekali. Karan menggoda Pak Jabid sambil berkata jika sedang bercerita jangan hanya separuh. Namun Pak Jabid justru terjungkal dan tergeletak di lantai. Kini dua jasad ditidurkan berdampingan di rumah Pak Abu. Hussein berkata jika belum pernah ada dalam sejarah dua orang meninggal secara misterius di waktu yang berdekatan. Hussein meminta Karan untuk memberikan kabar duka pada orang kampung, sedangkan Sofi diminta untuk melapor pada kepolisian setempat. Sementara Hussein justru merayu Simon terus-terusan. Meski Mon lebih condong pada Sofi, tampaknya Hussein tak suka melihat kedekatan mereka berdua. Dari dalam rumah, Munah berlari keluar dan semua orang masuk ke dalam rumah dan mendapati jasad Pak Abu dan Pak Jabid telah hilang. Mereka bergegas pergi ke balai desa dan membunyikan kentongan untuk mengumpulkan para warga. Sebelum menuju ke balai, Deris mengarahkan seternya ke tengah hutan. Wajahnya seperti ketakutan, entah apa yang dilihatnya. Di balai, Karan masih memukul kentongan dengan tangan yang gemetaran. Usub dan Deris bertanya apa yang terjadi tengah malam begini. Hussein meminta warga untuk tetap tenang dan mendengarkan penjelasan dengan seksama.
Setelah semua tenang, Husein mengabarkan jika Pak Abu dan Pak Jabid baru saja meninggal dunia. Sontak, semua warga kembali riuh. Deris bertanya apa penyebab mereka meninggal secara bersamaan. Apakah kecelakaan? Usop meminta Deris untuk tetap tenang agar Husein melanjutkan ceritanya. Husein menjelaskan jika ia sendiri pun tak tahu apa yang menjadi sebab kematian mereka. Namun yang jelas, mayat mereka berdua telah hilang dari tempatnya. Pak Mail, seorang tua bangka yang pendengarannya sudah berkurang, mengira Husein akan mengadakan majelis tari-menari. Sambil menari, Pak Mail justru terlihat riang gembira. Husein mengulangi kalimatnya jika mayat Pak Abu dan Pak Jabid telah menghilang. Warga Kampung Pisang menjadi semakin kebingungan ditambah lagi ketakutan. Di sela-sela pengumuman itu, Deris berteriak di depan semua warga dan menceritakan kesaksian dirinya sendiri saat bertemu hantu di kuburan tua. Sebelum pergi ke balai, Deris harus melewati kuburan tua di kampungnya itu. Deris melihat sosok pocong bertengger di samping pepohonan. Dengan penuh berani, Deris melawan pocong itu dan menumbangkannya seketika. Mendengar cerita itu, Usop tahu jika Deris berbohong karena selama ini Deris terkenal penakut di antara warga desa lainnya. Akhirnya Deris menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat berjalan ke balai, Deris ketakutan dan melihat pocong yang hampir saja menabrak dirinya. Dengan teriakan manja, Deris berputar-putar dan berlari hingga ke balai. Pak Mail tak mau ketinggalan. Ia bercerita jika dirinya juga pernah bertemu hantu di kampung itu. Karan bertanya, apakah hantu yang dilihat Pak Mail ada bunyinya, mengingat orang tua itu sudah berkurang pendengarannya. Pak Mail melanjutkan ceritanya. Saat ia berjalan sendirian di tengah malam, Pak Mail melihat sosok Dracula terbang di hadapan mukanya sendiri. Karan tak percaya dengan cerita Pak Mail yang seperti mengada-ngada itu. Namun, Pak Mail mencoba meyakinkan semua penduduk desa jika ia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Husein kembali meluruskan cerita. Ia meminta para warga untuk membantu mencari keberadaan Pak Abu dan Pak Jabid. Ia merasa kasihan pada Maimun dan Munah sebagai anak yang ditinggal. Tak berselang lama, Pak Sofyan Fauzi selaku penjaga keamanan kampung mendatangi kerumunan warga di balai desa Kampung Pisang. Ia bertanya apa yang terjadi sehingga semua warga berkumpul. Dengan terseduh, Munah menceritakan kejadian aneh yang menimpa ayahnya itu. Entah apa yang dipikirkan Deris saat semua orang fokus pada kasus Pak Abu, Deris malah membuka luka lama. Ia berkata jika semasa Pak Jabid jadi pejabat desa, subsidi bantuan pemerintah tak sampai ke rumahnya. Pak Jabid senang mengambil 2 bagian sedangkan keluarga lainnya hanya dapat 1 bagian. Usop menasihati Deris untuk tidak mengeluhkan hal itu. Ia memamerkan tanah perkebunan yang luas hingga Usop tak pernah mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pak Fauzi menyela dan berkata jika ia tak ingin mencampuri masalah politik. Seketika itu Pak Ibrahim mendadak pingsan. Tubuhnya kaku dan tak sadarkan diri, sama seperti kasus Pak Abu dan Pak Jabid. Tak hanya Pak Ibrahim, beberapa warga di sebelahnya juga ikut tak sadarkan diri. Jasad para warga yang tak sadarkan diri itu pun dibaringkan di dalam balai desa. Pak Mail mulai khawatir dengan nasib dirinya karena banyak orang mati mendadak di Kampung Pisang. Husein menanyakan hal itu pada pian rela Konstabel Fauzi. Namun, Fauzi mengalihkan pertanyaan itu kepada medical assistant Bang Sofi. Sofi berkata jika ia sudah memeriksa semua denyut nadi korban dan dapat dipastikan jika mereka semua sudah meninggal dunia. Sofi menganjurkan agar mayat warga dibawa ke klinik kesehatan untuk dilakukan otopsi. Ia mencurigai adanya wabah penyakit semacam virus atau bakteri mematikan yang dikhawatirkan akan menjadi pandemi dan menyebar dengan cepat. Pak Fauzi menolak saran dari Sofi karena warga desa belum melapor kejadian orang meninggal pada polisi. Pak Fauzi bertanya pada Karan apa yang dilakukan Pak Abu dan Pak Jabid hari itu. Karan menjawab jika siang tadi Pak Abu dan Pak Jabid makan dan minum di warung Pak Munawir. Fauzi pun juga teringat jika ia melihat Pak Abu, Pak Jabid, Pak Ibrahim, Maksum, dan Jamailah makan gratis di tempat Pak Munawir. Tampaknya warung itu sedang mengadakan promo besar-besaran makan gratis di tempat.
Banyak orang berdatangan ke warung itu dari pagi hingga petang hingga warung itu tutup. Pak Fauzi menduga jika kejadian ini disebabkan oleh keracunan makanan. Sofi berkata jika kejadian yang lebih mengherankan adalah hilangnya jasad Pak Jabit dan Pak Abu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Usop yang meminta tolong. Ia berlari keluar menemui warga desa dan berkata jika semua mayat telah hilang. Benar saja, tikar yang digunakan untuk membaringkan mayat sudah kosong dengan kondisi yang berantakan. Dengan tegas, Husein meminta Karan dan Deris untuk membawa Pak Munawir ke balai desa. Selang beberapa saat, percakapan serius pun terjadi di dalam balai. Sofi berkata, siapapun yang hari itu makan dan minum di warung Pak Munawir terancam bahaya. Husein memperjelas jika semua orang yang makan di kedai Pak Munawir maka ada kemungkinan akan mengalami nasib yang sama seperti Pak Abu dan Pak Jabit. Seketika itu, Fauzi menelan ludah. Sepertinya ia juga ikut makan di kedai Pak Munawir. Husein meminta Fauzi untuk mengaku dan akhirnya ia pun mengakuinya. Siang tadi Pak Fauzi makan gratis di kedai Pak Munawir sambil memantau keamanan kampung. Menyadari dirinya akan mati, Fauzi menangis terseduh-seduh sembari ditenangkan Bang Sofi. Husein kembali berkata jika mereka harus segera menghubungi pihak berwajib untuk meminta bala bantuan. Usop menegaskan jika di Kampung Pisang tak ada yang punya telepon apalagi handphone. Husein berkata jika di kampung sebelah ada warung telepon. Ia meminta warga yang mau sukarela pergi ke kampung seberang. Namun tak ada satu orang pun yang mau ke sana. Akhirnya Husein ditemani Maimun pergi ke wartel terdekat. Di waktu yang bersamaan Deris dan Karan bersepeda menuju ke warung Pak Munawir. Mereka terus membaca doa sambil mengayuh sepeda. Naasnya rantai sepeda Karan lepas tepat di tengah-tengah persawahan yang luas. Dengan ketakutan Deris mencoba memperbaiki rantai sepeda itu. Karan terus membaca doa sambil berjaga. Dari kejauhan muncul dua sosok mengerikan yang berpakaian seperti Pak Abu dan Pak Jabit. Karan berusaha memanggil Deris namun lidahnya keluh tak bisa berkata apa-apa. Alhasil mereka berlarian ke sana kemari meninggalkan Deris begitu saja. Zombie Pak Abu dan Pak Jabit itu semakin dekat dan siap menyergap Deris. Sementara Husein dan Mon berlari menuju ke wartel kampung sebelah. Karena Husein baru saja selesai mandi, ia mengenakan sarung tanpa celana dalam. Di depan rumah orang, ia melihat celana tengah dijemur di pagar. Ia mengambil celana itu dan mencoba memakainya. Husein meminta Mon untuk balik badan beberapa kali. Namun celana itu sama sekali tak cocok dipakainya. Husein melepas dan mengembalikan celana itu lagi. Sesampainya di warung telepon, Husein mengambil gagang telepon yang ternyata kabelnya sudah diputus oleh orang tak bertanggung jawab. Adegan berganti dengan iklan layanan masyarakat. Husein mengimbau seluruh warga untuk tidak melakukan vandalisme dan merusak layanan publik. Untuk meyakinkan himbauannya, Husein memainkan gitar dan bernyanyi. Mon langsung menyadarkan Husein dan memintanya untuk kembali fokus mencari bantuan. Di kesempatan itu, Husein justru bercerita tentang cita-citanya yang ingin menjadi penyanyi rockstar seperti Amy Search. Mon hanya bisa terdiam mendengar cita-cita mulia itu. Dari arah persawahan, mereka melihat sekelompok zombie berjalan mendekat. Husein berteriak pada Cek Leha senjata apa yang dibawanya. Saat kumpulan zombie itu terlihat semakin jelas, Mon berteriak histeris dan dibawa kabur oleh Husein. Di jalanan mereka berjumpa dengan bus Pak Purnama. Pak Purnama mengendarai bus hingga menuju ke balai desa. Sesampainya di sana, Mon berteriak kencang memanggil kakaknya Munah dan Bang Sofi. Ia berkata jika mereka berdua baru saja dikejar zombie. Warga tak percaya dengan kesaksian Maimun. Husein dan Pak Purnama turut meyakinkan warga dan berkata jika para zombie sedang on the way menuju ke balai desa. Seketika itu terdengar suara longlongan anjing bersahutan. Warga yang ketakutan berlari masuk ke balai disusul dengan Pak Purnama yang ikut masuk ke balai Kampung Pisang. Sementara itu Deris ditinggalkan berjalan sendirian menuntun sepeda. Ia menyusul Karan yang sudah kelelahan berlari. Di waktu yang sama Puspa berteriak histeris menuju keluar jendela balai. Terlihat ada sosok manusia yang berdiri di depan jendela.
Semua orang pun panik dan ikut berteriak. Ternyata sosok itu adalah Pak Mail yang baru saja buang air di bawah pohon. Bang Sofi mengambil kesempatan itu untuk mendekati Maimun. Ia berkata, daripada menunggu di dalam balai, lebih baik jika ia pergi mencari bala bantuan. Mon menolak ide itu mengingat kondisi di luar balai sangat berbahaya. Sofi merasa bertanggung jawab karena ia adalah pembantu kesehatan yang ditugaskan untuk menjaga warga Kampung Pisang. Melihat kedekatan Sofi dengan Mon, Husein mulai cari perhatian. Ia memainkan gitar sambil menyanyikan lagu Kejora. Sofi melanjutkan nyanyiannya dan mengusap rambut Mon. Dilanjutkan dengan sahutan nyanyian semua warga. Mereka tak menyadari jika di luar balai sudah banyak zombie yang bermunculan. Di tengah nyanyian itu, sekumpulan zombie menyergap balai desa dan membuat warga lari menyelamatkan diri. Husein segera menutup pintu balai namun tangannya digigit oleh salah satu zombie. Akhirnya para zombie itu mencari jalan lain untuk masuk ke dalam balai. Sementara Usup berlarian ke sana kemari saking takutnya dimakan zombie. Di waktu yang bersamaan 5 zombie datang ke rumah Salman kecil. Kala itu Salman masih remaja dan hobi main game zombie. Ia membuka pintu rumahnya dan mengeluarkan senapan. Dengan senapan itu Salman bisa dengan mudah menembaki para zombie hingga tewas. Di balai kondisi sudah kembali hening. Husein memeriksa keadaan di luar balai dan terpantau aman tanpa adanya zombie. Sofi meminta perhatian dari para warga. Ia menyarankan agar warga yang makan dan minum di warung Pak Munawir untuk dikarantina di ruang penyimpanan barang. Karena semakin marak zombie yang bermunculan, Sofi takut jika salah satu dari mereka berubah menjadi zombie secara tiba-tiba dan menyerang warga lain yang tak bersalah. Akhirnya, Usup, Puspa, Pak Fauzi, dan beberapa warga lain masuk ke ruang penyimpanan barang dan dikunci di sana. Pak Mail masih berada di luar balai untuk kencing. Karena faktor usia, Pak Mail menjadi lebih sering kencing bahkan setiap 15 menit sekali. Dalam perjalanannya mencari pohon, Pak Mail mendengar suara tangisan bayi. Namun, ia tak begitu mendengarnya dan mengira itu adalah suara kelelawar. Hingga tiba-tiba, ia bertemu dengan segerombolan warga zombie. Akhirnya, Pak Mail pun jadi bulan-bulanan para zombie. Adegan kembali ke dalam balai desa. Para warga sibuk dengan aktivitas dan kegiatannya masing-masing. Seketika itu, terdengar suara dentuman yang mencoba untuk menjebol dinding. Ternyata, suara itu berasal dari plafon balai dan tiba-tiba semua warga berteriak histeris dan berlarian ke sana kemari. Dengan sigap, Husein mendorong meja dan meletakkan kursi di atasnya. Ia memanjat kursi itu dan mengusir serangan zombie dengan sebilah kayu. Dibantu oleh beberapa warga lainnya, para zombie itu berhasil diusir dan pergi mencari jalan lainnya. Setelah dirasa aman, Husein keluar dari balai untuk melihat mobil siapa yang datang. Ternyata itu adalah grup rocker terkenal yang beranggotakan Kamsan, Wasabi, Zizat, dan Pian. Mereka sebenarnya diundang untuk mengisi konser yang diadakan oleh kampung seberang. Namun, dalam perjalanan, mereka tersesat berkali-kali hingga sampai di Kampung Pisang. Ternyata, Kamsan adalah mantan kekasih Munah yang pergi begitu saja demi mengejar karir bermusik. Setelah mengghosting Munah, Kamsan merasa bersalah dan meminta maaf pada mantan kekasihnya itu. Munah mengira dengan permintaan maaf itu, Kamsan mau berbalikan lagi dengannya. Namun ternyata Kamsan enggan kembali ke Munah dan berkata jika lebih baik menjalani hidup masing-masing. Pian mengeluh kelaparan dan meminta nasi pada warga desa. Namun mereka tak menyiapkan makanan apapun, terlebih lagi dalam kondisi genting. Pian berkata jika mereka tadi siang makan di warung Pak Munawir. Sontak semua warga terkejut mendengar kesaksian itu. Mereka langsung mengurung para rockstar itu di dalam ruang penyimpanan barang, bersatu dengan para pelanggan warung Pak Munawir yang lainnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Pak Fauzi berubah menjadi zombie. Para rocker itu justru senang dan menyambut gaya punk keren ala Pak Fauzi. Tanpa mereka tahu yang sedang di hadapan mereka itu adalah zombie pemakan otak manusia.
Seorang wanita pingsan melihat perubahan Pak Fauzi yang menjadi makhluk mengerikan. Seketika itu adegan kejar-kejaran pun terjadi. Zombie Fauzi mulai menyerang semua orang yang ada di dalam ruangan. Hussein meminta Sophie untuk membuka pintu ruang karantina zombie itu. Namun Sophie menolak dengan tujuan untuk meneliti apa yang akan terjadi. Zombie itu mendekati Ziyad untuk memakannya. Namun Ziyad berdoa dan meminta pertolongan pada Allah. Begitu juga dengan Kamsan. Akhirnya Pianlah yang menjadi korban serangan zombie Fauzi. Ia mencekik leher Pian hingga ia terkulai lemas. Melihat temannya akan mati, Kamsan memukul zombie itu menggunakan gitar kesayangannya secara bertubi-tubi. Akhirnya zombie yang kesakitan itu lari menerobos dinding hingga bolong. Warga segera menutup lubang di dinding itu dengan lemari dan Pian berhasil diselamatkan. Tak berselang lama, dari pintu depan terdengar suara ketukan sangat kencang memanggil nama Hussein dan meminta tolong. Dengan hati-hati, Hussein membuka pintu itu perlahan. Ternyata Karan dan Dery sudah kembali ke balai dengan kondisi yang kelelahan. Mereka mengaku dikejar zombie saat rantai sepedanya putus di tengah jalan. Karan bercerita jika Pak Abu dan Pak Jabit sudah menjadi ketua dari kawanan para zombie. Mereka merencanakan siasat untuk memakan otak semua manusia yang tersisa. Terlihat zombie Abu duduk di kursi raja zombie didampingi oleh penasihatnya zombie Jabit. Mereka berkumpul dan berpesta, serta meminta bagian otak manusia bagi yang mendapatkannya terlebih dahulu. Supaya menghormati antara zombie-zombie. Karan dan Deris yang tengah bersembunyi di semak-semak itu diketahui oleh salah satu zombie hingga mereka terpaksa lari kembali ke balai untuk menyelamatkan diri. Kamsa, Ziyad, dan Wasabi meminta untuk dikeluarkan dari ruang karantina karena mereka hanya minum air putih di warung Pak Munawir dan sama sekali tidak menyentuh makanannya. Akhirnya mereka bertiga dikeluarkan dari ruang karantina zombie dan bergabung dengan warga yang lainnya. Lagi-lagi pintu balai digedor-gedor oleh seseorang. Orang itu berkata jika dirinya adalah anggota FBI yang bernama Inspektur Cenehom. Hussein meminta saran warga untuk membukakan pintu atau tidak. Akhirnya pintu dibuka dan Inspektur Cenehom masuk ke dalam balai. Sang inspektur berkata jika FBI sudah mengendus adanya kegiatan tak wajar di Kampung Pisang. Mon mulai menyadari sesuatu. Ia mencari keberadaan Sophie yang menghilang begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara gergaji yang tengah melubangi pintu balai. Gergaji itu membuat lubang kotak yang cukup besar sehingga para zombie bisa leluasa masuk ke dalam. Semua orang berlarian karena ketakutan. Mereka naik ke atas meja dan bersembunyi di sela-sela lemari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Setelah beradu kekuatan dengan para zombie, mereka keluar dari balai dan berlarian ke sana kemari saling berpencar satu sama lain. Mobil para rocker itu pun dibawa kabur oleh kawanan zombie. Hussein, Kamsan, dan Mon pergi ke klinik kesehatan Bang Sophie. Mereka masuk ke dalam klinik dan menemukan Sophie duduk santai di dalam ruangan, sementara para zombie ramai berdiri di luar klinik. Sophie berkata pada mereka agar jangan takut, karena zombie tak bisa melihat mereka yang bersembunyi di dalam klinik. Zombie tak bisa melihat dengan jelas, namun mereka bisa mendengar suara yang lantang. Sophie meminta Hussein, Mon, dan Kamsan untuk tetap tenang dan jangan berisik. Seketika itu Sophie tertawa cekikikan seperti orang gila. Di luar klinik, Karan dan Deris bersembunyi di bawah tangga. Karan bersin sangat kencang hingga memecah keheningan. Seketika posisi mereka dapat diketahui oleh kawanan zombie. Mereka dikepung para zombie yang siap memakan otak mereka. Karan menyanyikan lagu Negaraku, sebuah lagu resmi dari Kesultanan Perak. Mendengar lagu itu, para zombie mulai terdiam dan menanggalkan senjatanya. Di tengah nyanyiannya, Karan lupa lirik dan membuat zombie semakin murka. Akhirnya, Karan dan Deris habis diserang zombie. Hussein, Mon, dan Kamsan berencana untuk lari dari Kampung Pisang. Namun, Sophie kembali berkata jika zombie-zombie itu tidak akan menyerang jika mereka berada di dalam klinik. Sang ahli kesehatan itu kembali cekikikan sambil melihat tingkah para zombie. Hussein dan Mon mulai merasakan ada hal yang aneh dari diri Sophie. Mereka pun pergi meninggalkan Sophie sendirian.
Salman terlihat masih asik bermain game zombie. Dari belakang muncul sosok zombie yang masuk ke dalam rumahnya dan merangkak mendekati Salman. Dengan insting yang kuat, Salman menembak tanpa melihat dan tepat mengenai si zombie. Zombie itu pun berputar-putar hingga tewas dibuatnya. Ternyata Salman sudah cukup banyak membunuh zombie di rumahnya. Hussein, Mon, dan Kamsan sampai di sebuah jembatan. Mereka memutuskan untuk beristirahat setelah berlarian ke sana kemari. Di jembatan itu, Hussein merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Ia teringat saat jari-jarinya digigit oleh zombie. Lambat laun, kepala Hussein mulai kejang-kejang dan wajahnya berubah jadi zombie. Hussein memukul tangannya sendiri agar kembali menjadi manusia. Setiap kali dirinya berubah menjadi zombie, Hussein memukul tangannya yang digigit oleh zombie. Akhirnya, Hussein kembali menjadi manusia biasa. Sementara Kamsan terlihat sedang curhat tentang kisahnya bersama Munah pada Maimun. Setelah menunggu cukup lama, Hussein memutuskan untuk mencari pertolongan ke kota. Ia meminta Kamsan untuk berpencar dan mencari bala bantuan. Mereka janjian untuk kembali ke jembatan itu jika sudah mendapat bantuan. Segera, Hussein dan Mon berlari menuju ke kota terdekat. Sesampainya di kota, ternyata zombie sudah menginvasi pasar di sana. Kota itu dikuasai oleh berandalan zombie liar yang bermain balap motor. Hussein dan Mon menyelinap melewati sekelompok zombie dan bersembunyi di balik tempat sampah. Hussein melihat ada kesempatan untuk mengambil motor yang ditinggalkan zombie. Ia masuk ke warung orang dan melumuri tubuhnya dengan tepung terigu. Hussein berjalan ke jalanan menyamar sebagai zombie betulan. Meski sempat berpawasan dengan zombie asli, untungnya penyamaran Hussein tak ketahuan. Setelah mendapatkan motor itu, Hussein menjemput Mon dan membawanya kembali ke kampung pisang. Dalam perjalanan itu, mereka melewati lorong dan banyak mayat bergelimpangan di sana. Mayat-mayat itu sudah terlihat dimakan otaknya. Bahkan Pak Purnama pun tak sadarkan diri di dalam bus kotanya. Sesampainya di gerbang keluar kampung pisang, Mon dan Hussein sudah dihadang banyak zombie. Terpaksa mereka putar balik kembali ke kampung pisang. Hussein bertemu dengan Pak Purnama yang sudah menjadi zombie. Sesampainya di jembatan, ia sudah ditunggu oleh Kamsan. Hussein berkata jika mereka sudah tak bisa kemana-mana lagi karena akses keluar desa sudah dikepung oleh kawanan zombie. Selang beberapa saat, Karan dan beberapa orang lainnya datang ke jembatan. Kamsan menyambut anggota band rockernya dengan pelukan kehangatan. Ia sangat bersyukur karena kawan-kawannya masih selamat. Hussein bertanya bagaimana caranya Karan bisa selamat karena tadi ia lihat Karan dan Deris sudah dikepung zombie. Ternyata Wasabi dan Pian datang membawa obor dan menyerang zombie menggunakan api. Tampaknya para zombie itu takut dengan nyala api. Oleh karena itu, Karan dan rombongannya semua membawa obor. Karan dan Deris memperagakan bagaimana reaksi zombie saat melihat api. Zombie itu terdiam tak bisa bergerak melihat ada api di dekat mereka. Mon mulai melihat titik terang. Ia berkata jika cara itu bisa membantunya untuk menyelamatkan Kak Munah. Sementara itu, Munah sudah tak sadarkan diri dikepung oleh para zombie. Kawanan zombie itu berkerumun dan berpesta pora untuk menyantap mangsa yang berhasil ditangkap. Sementara itu, Inspektur Cenehom dan Puspa diikat di sebuah pohon. Di kesempatan itu, Inspektur malah berkenalan dengan Puspa. Saat ia bertanya siapa namanya, ternyata ada satu pria lagi yang diikat bersama mereka dan menjawab jika nama dirinya adalah Manap. Seketika itu inspektur emosi dan berkata jika ia bertanya pada gadis cantik di sebelahnya. Di jembatan, Hussein dan kawan-kawan menyiapkan obor api sebanyak-banyaknya. Hussein meminta Mon untuk menunggu di jembatan, namun Mon bersikeras untuk ikut menyelamatkan kakak kandungnya, Munah. Sebelum berangkat, Hussein berorasi untuk menumbuhkan semangat kawan-kawannya. Segera mereka berlari menuju ke dalam kampung pisang. Munah tersadar dari pingsannya dan seketika itu kawanan Hussein datang menyergap kawanan zombie. Dengan menggunakan obor api, mereka mengibas-ibaskan api itu hingga membuat para zombie terdiam. Malangnya, obor api yang mereka bawa tak mampu menakuti para zombie. Bahkan, api di obor Deris bisa mati hanya dengan satu tiupan zombie. Setelah menyelamatkan Munah dan yang lainnya, mereka kabur dari kejaran para zombie yang cukup mengerikan itu. Setelah melewati areal persawahan, mereka sampai di sebuah lapangan. Lampu sorot maha terang dinyalakan hingga semua zombie terdiam tak bergerak.
Ternyata petugas keamanan dan kepolisian setempat sudah berkumpul untuk menghadang zombie yang akan keluar dari kampung pisang. Mereka meminta semua zombie untuk meninggalkan senjatanya dan angkat tangan. Pak Fauzi memimpin jalannya para zombie untuk masuk ke dalam bus zombie. Secara bergiliran mereka semua diobati dan disuntik vaksin anti-zomba. Setelah mendapatkan pengobatan, mereka semua tersadar dan hidup kembali seperti manusia biasa. Meski wajah mereka masih tak karuan, Mon dan Munah menyapa Pak Abu yang telah siuman. Pak Abu tak sadar jika dirinya baru saja menjadi zombie. Begitu juga dengan Pak Jabit. Dalam kesempatan itu, Munah mengenalkan Kamsan pada ayahnya. Sementara Inspektur Cenehom yang mengaku dari FBI ternyata adalah ODGJ. Pihak kepolisian setempat menjelaskan pada Hussein jika kasus zombie di Kampung Pisang pernah terjadi sebelumnya. Mereka terus memantau aktivitas perzombian yang muncul akibat dari tumbuhan yang terpapar radioaktif. Hussein berkata jika di Kampung Pisang tak pernah ada energi nuklir yang beroperasi. Namun Pak Polisi menjelaskan jika sisa radioaktif itu dibawa oleh orang yang tak bertanggung jawab dalam bentuk sebuah residu. Ternyata aktivitas ilegal penyelundupan radioaktif itu sudah berjalan semenjak beberapa tahun terakhir. Orang yang bertanggung jawab atas kegiatan melawan hukum itu adalah Sofi Jikan, petugas kesehatan Kampung Pisang. Di hari terjadinya invasi zombie, bahan radioaktif yang dibawa oleh MK dan rekannya itu tumpah di dalam rendang milik warung Pak Munawir. Hal itu menyebabkan zombifikasi di Kampung Pisang. Siapapun yang makan rendang tercemar itu, kulitnya akan menjadi kering dan muncul lapisan kulit baru berwarna putih. Para zombie itu hanya akan memakan otak dengan IQ tinggi, sementara yang ber-IQ rendah akan selamat. Sosok Sofi Jikan terkenal dengan sebutan Jack, kriminal kelas atas yang sudah menjadi DPO dan orang paling dicari oleh kepolisian setempat. Selain melakukan aktivitas ilegal, Jack dan Sofi sering mencuri, merampok, dan menipu. Ia juga pernah menjadi sutradara film sebelum akhirnya menyamar sebagai medical assistant di Kampung Pisang. Hari itu, MK dan rekannya berhasil diringkus polisi sedangkan Sofi masih dalam pencarian. Mon berkata jika dirinya tak menyangka orang sebaik Sofi ternyata sangat jahat. Hussein kembali merayu Mon dengan lagu cinta. Seketika itu semua orang menari oleh merdunya suara Awi Wings. Dan film pun berakhir. Terlihat seorang bos zombie dengan 2 tanduk di atas kepalanya berteriak di atas bus dan berkata jika teror di Kampung Pisang belum usai. Cerita berlanjut di sequel kedua yaitu Hantu Kak Lima Balik Rumah. Film ini tergolong film komedi sederhana di mana sang sutradara membuat zombie sebagai analogi dari manusia haus darah. Seperti para pembuat film lainnya, mereka lebih senang menggunakan zombie untuk mengatasi isu kontemporer. Terlihat di beberapa adegan, Deris mengeluhkan pembagian subsidi yang kurang adil, serta Hussein yang memberikan himbauan untuk tidak melakukan vandalisme dan merusak fasilitas publik. Selain itu, isu balap motor tampaknya juga menjadi sorotan dalam film ini. Dan satu hal lain yang tak kalah penting adalah adanya inspektur yang mengaku anggota FBI padahal aslinya adalah orang gila. Bagaimanapun juga, kerukunan antar warga adalah kunci untuk memberantas mafia yang beredar di tengah masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.